Baik, jadi mengenai inovasi yang terjadi di sektor publik, itu dilakukan oleh aktor di sektor publik untuk perbaikan kinerja sektor publik. Pertanyaannya adalah, apakah itu sektor publik? Sektor publik adalah sektor yang mengelola dan mengatur hidup bersama. Di zaman modern ini, ia merujuk pada pemerintahan. Jadi yang namanya publik dianalogikan sebagai pemerintahan. Inovasi sektor publik bisa dipahami sebagai inovasi yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan layanan publik. Jadi sumber inovasinya adalah masyarakat, keprihatinan, concern, atau isu yang ada di sekitar masyarakat, di sekitar publik. Apakah keprihatinan ataupun concern publik itu yaitu terkait dengan kualitas pelaku di sektor publik dan juga pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi di sektor publik harus dipahami lebih dari sekedar adopsi teknologi oleh pemerintah. Maksudnya adalah bahwa jangan sampai inovasi kemudian dipahami, diterjemahkan sebagai adopsi ataupun ikut-ikutan suatu program, suatu kegiatan, dan itu dianggap sebagai inovasi. Tentu saja adopsi memang adalah bagian dari inovasi, tetapi inovasi itu sendiri jauh lebih dari sekedar adopsi, karena inovasi adalah ada unsur kebaruan, ada unsur yang unik, ada unsur yang spesifik, tidak hanya sekedar pokoknya sesuatu yang baru. Karena itu sekali lagi memahami inovasi di sektor publik lebih dari sekedar upaya pemerintah mengadopsi teknologi. Jadi meskipun itu dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan dengan cara mengadopsi kegiatan lain, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai inovasi tanpa ada unsur-unsur kebaruan, tanpa ada unsur-unsur yang unik ya. Misalkan begini, kita contohkan gagasan atau ide smart city atau kota cerdas. Dulu kita pernah mengenal ataupun mendengar istilah kota cerdas. Ide smart city saat ini sudah menjamur di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia ataupun di lokal saja, tapi di seluruh dunia. Sehingga semua kota berlomba-lomba untuk menjadi kota cerdas, smart city. Salah satu penanda kota cerdas adalah digunakannya teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik. Ya, digunakannya teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik. Di sini berlaku juga unsur SIM, sistem informasi manajemen. Jadi berbagai inovasi digital digunakan, semua diotomatisasi, semua dikomputerisasi. Tetapi inovasi di sektor publik lebih dari sekedar mengadopsi inovasi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lebih dari sekedar upaya pemerintah menggunakan teknologi. Karena kalaulah hanya itu, namanya bukan inovasi tapi latah, ikut-ikutan. Saya ambil contoh ketika pemerintah kota Bandung misalnya, saat itu Bandung sangat progresif menggunakan teknologi informasi. Mereka memasang banyak CCTV sehingga bisa memonitor lalu lintas di kota Bandung. Seluruh proses pelayanan publik didigitalisasi. Hal yang juga terjadi ikut-ikutan latah di DKI, di Surabaya, di Medan, di kota-kota besar. Lalu muncullah gerakan Smart City. Seakan-akan semua kota ingin dipandang, dianggap sebagai kota yang cerdas. Banyak pemerintah daerah lantas menggunakan teknologi, lantas mengadopsi. Tetapi sekali lagi yang perlu diingat, adopsi teknologi adalah bagian dari inovasi. Tetapi inovasi lebih dari itu, tidak hanya adopsi saja, tidak hanya kreasi saja, tapi ada unsur perbaikannya, pembaharuannya, novelty, dan juga uniqueness-nya, dan unikannya. Karena indikator dari keberhasilan smart city bukan digunakannya komputer untuk perencanaan dan penganggaran misalnya, tetapi apakah layanan publiknya lebih baik,
apakah masyarakat lebih happy, apakah masyarakat bisa lebih mudah komplain ke pemerintah. Karena itu fokus pembahasan mengenai inovasi yang dilakukan oleh atau terjadi di sektor pemerintahan mencakup yaitu beberapa. Satu, apa saja sumber inovasi. Sumber inovasinya adalah keprihatinan yang ada di sektor publik, concern, komplain. Itu menyangkut aktor pelaku. Itu bisa birokrasinya, bisa institusinya. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kualitas pelayanan publik itu disediakan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana inovasi di sektor publik dikelola. Siapa yang mesti mengelola, bagaimana mendorongnya. Perlukah sebuah badan atau lembaga yang khusus menangani ini atau dikerjakan semuanya? Ini pertanyaan penting. Kemudian berikutnya, bagaimana strategi inovasi disusun dan diimplementasikan oleh pemerintah tentunya. Apakah pemerintah mesti punya strategi? Kalau iya, bagaimana cara membuatnya? Lebih penting lagi, bagaimana mengimplementasikannya? Ini adalah fokus-fokus pembahasan yang mesti diperdalam kalau kita mau tahu lebih banyak apa itu inovasi yang terjadi di sektor publik atau pemerintahan. Bagaimana memahami inovasi di sektor publik atau pemerintahan? Bagaimana kita bisa memahaminya? Kita harus punya kerangka berpikir. Tentu saja ada banyak para pemikir yang sudah mengajukan, memberikan gagasan. Tapi beberapa hal sederhana yang berdasarkan pada pengalaman yang dialami, tentu saja yang pertama, menurut saya setuju dengan pendapat bahwa kita perlu memahami apa itu historical contingency historis, dan apa bedanya dengan logical necessity, keniscayaan logis. Contoh, negara dan pemerintah itu mesti kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Ini adalah logical necessity. Negara kuat adalah keniscayaan logis. Tetapi marilah kita renungkan di antara kita mungkin yang pernah mengalami pada zaman Orde Baru. Sejak saya lahir sampai saya lulus kuliah, bahkan bekerja, presidennya saat itu masih tetap sama. Dan saat itu kami mengalami bagaimana negara yang kuat itu artinya negara yang represif, negara yang cenderung otoriter, yang misalnya memaksa pemahaman mengenai dasar negara dalam kerangka tertentu. Ini sebenarnya historical contingency. Artinya bukan lantas karena saya mengalami negara kuat di zaman Orde Baru itu, misalnya, kemudian menindas hak-hak saya karena saya mengalami negara kuat di zaman Orde Baru merepresi demokrasi. Lalu saya berpikir karena itu negara tidak perlu kuat, ya. Karena represif, kemudian saya beranggapan bahwa negara itu tidak perlu kuat, nanti akan seperti Orde Baru atau seperti negara-negara represif yang lain. Bukan begitu cara bekerjanya. Bagaimana inovasi ini memperkuat peran dan fungsi negara yang berakar pada keniscayaan logis dan relevansi peran negara dalam zamannya. Kerangka yang kedua adalah pengertian mengenai relevansi. Relevansi adalah turunan langsung dari kerangka pertama antara kontingensi historis dan keniscayaan logis tadi. Relevansi ini penting karena baik pemerintah maupun warga hidup dalam sungai Watu, Pantare. Menurut Heraklitos, kita tidak bisa masuk dua kali dalam sungai yang sama. Artinya aliran sungainya pasti berbeda, zamannya berbeda terus. Apa yang penting dulu mungkin tidak penting bagi sekarang. Apa yang menjadi keprihatinan dulu mungkin tidak menjadi keprihatinan sekarang. Dunianya berubah, masalahnya berubah, kompleksitasnya berubah. Karena itu, inovasi di sektor pemerintahan biasanya terkait langsung dengan upaya memastikan pemerintah yaitu masih tetap relevan. Mengapa? Karena kalau pemerintah tidak relevan, ia akan ditinggalkan warganya. Itu kerangka kedua. Kerangka berikutnya, ketiga, adalah memahami kaitan antara kompleksitas zaman yang muncul karena sungai waktu tadi dengan kemampuan pemerintahan.
saya sampaikan dalam pembahasan mengenai kebijakan publik di beberapa waktu yang lalu bahwa tidak mungkin kita tidak mengandalkan pemerintah untuk menyelesaikan semua perkara. Jelas tidak mungkin. Karena perkara-perkara hidup yang dihadapi warga itu kompleks, rumit, ruwet, beraneka ragam, dan kemampuan pemerintah itu terbatas. Kita mesti memfokuskan upaya inovasi di sektor pemerintah ini untuk membangun kemampuan pemerintah menanggapi kompleksitas. Ya, jadi itulah kemampuan pemerintah menanggapi kompleksitas merupakan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tindakan pemerintah dan struktur pemerintahan sebenarnya bersifat dualitas, ya, bukan dualisme, dualitas. Apa artinya? Bahwa baik tindakan maupun struktur pemerintah itu sifatnya rekursif, saling mereproduksi. Tindakan aktor-aktor dalam pemerintah memperkuat struktur pemerintahan. Struktur ini mempengaruhi tindakan aktor-aktor birokrasi. Karenanya, inovasi di sekitar pemerintahan mesti kita tujukan pada bagaimana relasi saling mereproduksi antara tindakan dan struktur di pemerintah ini berjalan. Agar terjadi perbaikan di dua-duanya. Tindakan aktor pemerintah makin baik dan struktur juga makin baik. Itu yang keempat. Yang berikutnya, proses inovasi mesti dipahami sebagai proses sosial. Artinya, ia tidak jatuh dengan sendirinya, tidak jatuh dari langit di ruangan kosong. Inovasi di sekolah, inovasi di sektor pemerintah adalah proses sosial. Itu terkait dengan birokrasi, itu terkait dengan aparatur sipil negara, itu terkait dengan institusi, itu terkait dengan warga, itu terkait dengan bagaimana warga berinteraksi. Inovasi muncul dari seluruh interaksi ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, mengenai struktur pemerintah bisa berubah lewat proses inovasi ini. Sebenarnya dengan demikian memperbesar potensi untuk inovasi yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin memahami inovasi yang terjadi di sektor pemerintah, kita bisa melihat dari proses sosial yang terjadi dan dari struktur. Langkah berikutnya yang juga perlu disampaikan adalah memahami inovasi di sektor publik, yaitu masalah kebijakan. Ya. Masalah kebijakan ini juga sudah pernah dibahas di beberapa kesempatan, bahwa kebijakan publik adalah pilihan aktif pemerintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan isu-isu publik. Kita bisa melihat inovasi kebijakan sebagai bagian dari inovasi pemerintah. Bagaimana kebijakan itu disusun? Bagaimana isi kebijakan itu dirumuskan? Bagaimana politik pembuatan kebijakan itu terjadi? Itu bagian dari inovasi sektoral. Yang berikutnya, inovasi dalam penerapan, dalam implementasi. Ini yang mungkin saat ini lebih banyak mengemuka. Bagaimana pemerintah berinovasi dalam menjalankan program pembangunannya. Misalnya, bagaimana ia memenuhi kebutuhan umum. Bagaimana pemerintah memastikan semua warga mendapatkan asuransi kesehatan, misalnya, atau mendapatkan bantuan sosial. Itu inovasi implementasi. Tapi jangan lupa yang pertama tadi bahwa ada inovasi kebijakan. Ya, itu sangat penting dan lebih penting. Sama halnya yang ketiga, inovasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Bagaimana pemerintah dievaluasi? Selama ini evaluasi dilakukan lewat misalnya penyerapan anggaran. Apakah masih tetap relevan? Apakah bisa pemerintah kita evaluasi dengan misalnya kinerja layanan publiknya? Kalau masyarakat protes atau masyarakat komplain, berapa lama dilayani? Kalau misalnya saya melaporkan listrik saya mati di sini, apakah ada standar berapa lama PLN mesti harus bertindak? Contohnya seperti itu. Perlu inovasi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Itu yang ketiga. Yang keempat, lebih mendasar, yaitu inovasi dalam perencanaan pembangunan. Bagaimana rencana pembangunan itu mesti disusun? Bisakah kita berinovasi? Sangat-sangat bisa menurut saya. Perencanaan pembangunan dikerjakan bukan hanya dari proses formal. Barangkali yang selama ini kita lakukan prosesnya sangat formal. Baik bottom up maupun top down. Bottom up itu biasanya melakukan
kita melakukan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang, diadakan di tingkat desa, naik ke tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten, naik ke tingkat provinsi, lalu ke tingkat nasional. Lalu kementerian-kementerian membuat rencana kerja, kemudian diintegrasikan, disatukan. Tentu ini proses yang baik, tetapi inovasi selalu tidak pernah puas dengan kata baik. Inovasi selalu menginginkan yang lebih baik. Apakah bisa lebih baik? Bisa. Banyak caranya dalam menginovasi proses perencanaan pembangunan. Bagaimana publik dilibatkan dengan makin mendalam. Bagaimana misalnya menggunakan metode-metode baru dalam perencanaan seperti foresight misalnya, dan banyak sekali. Dan ini adalah bagian dari inovasi pemerintah yang mesti kita dorong. Terakhir, bisakah kita melihat birokrat, orangnya artinya sebagai inovator, sebagai individu, sebagai aktor yang mendorong terjadinya inovasi, yang melakukan inovasi dalam pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur menjadi bagian dari Indonesia, pemerintahan Indonesia, negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan sekitar 270 juta penduduk, 34 provinsi kalau belum berubah, ada sekitar 75.000 desa juga kalau belum berubah, dengan 514 kabupaten kota. Gambaran ini kita bisa memberikan semacam bayangan kompleksitas yang dihadapi pemerintah dengan provinsi, desa, dan kabupatennya. Karena itu inovasi di sektor publik, inovasi pemerintah di Indonesia hakikatnya adalah menghadirkan negara dalam melayani publik. Dalam hal inovasi inilah kemudian memang salah satu hal atau bahkan favorit dalam pemerintahan, di lembaga-lembaga pemerintahan, semuanya berpacu, semuanya berlomba-lomba untuk bisa memberikan inovasi. Bagaimana kemudian inovasi itu terutama dirasakan oleh daerahnya sendiri, terutama warganya sendiri. Salah satu inovasi yang dapat diberikan contoh adalah bagaimana pemerintah berinovasi dalam menyampaikan kepada publik penggunaan anggaran di sektor pendidikan. Undang-undang memberikan mandat bahwa 20% anggaran mesti dialokasikan ke sektor pendidikan, ya. Semuanya sudah pada tahu, semuanya juga memahami. Tapi mungkin tidak cukup banyak yang tahu bahwa dari 20% tadi, ya, sehingga 20% itu katakan menjadi 100%, 65%-nya itu sebenarnya ditransfer ke daerah, ya. 65% dari anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah. Artinya pemerintah daerah punya tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pendidikan ini. Tapi bagaimana ini bisa terjadi semacam efisiensi dan juga bisa mendorong terjadinya inovasi? Silakan, dalam hal ini saya serahkan Bapak, Ibu, Saudara untuk memikirkannya. Salam sehat, salam hormat, terima kasih.